Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara GW Jawab pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengakuan iman rasuli. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada seri yang ketujuh dari pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita akan fokus pada satu bagian. Satu bagian tersebut adalah bagian yang membahas mengenai kebangkitan Yesus. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Sekitar 3 minggu yang lalu atau 2 atau 3 Rabu sebelum ini kita telah membahas mengenai bagaimana kita harus memahami kata yang mengatakan Yesus turun ke dalam alam maut atau kerajaan maut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nah, jadi fokus dari pembahasan pada malam ini adalah kita akan berbicara mengenai kebangkitan Yesus. Nah, saya akan mulai dengan seorang yang bernama Sir Lionel Alfred Lacour. Dia hidup dari tahun 1914 sampai tahun 1997. Sir Lionel dikenal sebagai pengacara yang tersukses sepanjang masa. Dia pernah memenangkan kasus sebanyak 245 kali. Dan kasus itu terkait dengan kasus yang cukup berat, yaitu kasus pembunuhan. Jadi secara berturut-turut dia membela kasus-kasus yang terkait dengan pembunuhan, dan di dalam semua kasus yang dia tangani 245 kali dia berdiri sebagai pengacara atau pembela dalam kasus-kasus pembunuhan ini. Dia memenangkan semuanya. Jadi dia disebut sebagai pengacara yang tersukses sepanjang masa. Nah, saudara-saudara sekalian, Sir Lionel Lacour di kemudian hari pernah berkata seperti ini dalam kaitannya dengan kebangkitan Yesus. Dia pernah mengatakan, saya katakan dengan tegas bahwa bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus begitu luar biasa, sehingga memaksa penerimaan dengan bukti yang sama sekali tidak menyiksakan ruang untuk keraguan. Sehingga memaksa penerimaan dengan bukti yang sama sekali tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Jadi sebagai seorang ahli hukum, Sir Lionel ini tahu persis mengenai bukti demi bukti dari kebangkitan Yesus yang tersedia. Baik yang ada di dalam Alkitab, ataupun yang berada dari luar Alkitab. Dan setelah dia menelitinya, setelah dia mengamatinya, dan kemudian mencernanya dengan intelektualnya, dia mengatakan semacam ini. Bukti-bukti kebangkitan Yesus itu begitu luar biasa. Ini perkataan seorang pengacara yang paling sukses di dalam sejarah hukum. Sehingga, katakanlah, memaksa kita untuk menerima bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang benar, tanpa adanya sedikit keraguan. Nah, itu yang dikatakan oleh Sir Lionel Lacour. Ya, dia. Nah, saudara-saudara sekalian, pengalaman kita sehari-hari mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu nggak bisa hidup lagi. Nah, secara umum kita bisa mengatakan demikian. Namun di sini kita bertemu dengan pengacara yang paling sukses di planet ini, yang menerapkan tes hukum-hukum bukti terhadap sejarah tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan menyimpulkan dengan keyakinan mutlak bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta. Dan yang menariknya adalah setelah melihat bukti-bukti yang ada itu demikian mengagumkan, dia melakukan hal yang paling logis di dunia ini. Apa hal yang paling logis di dunia ini? Ya, dia memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dia bertobat dan menjadi pengikut Yesus.
Itu pengalaman dari Sir Lionel Lagu. Nah, seperti Sir Lionel Lagu, kita pun perlu untuk memeriksa bukti-bukti itu sendiri. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Rasul Paulus menulis, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi, hal kebangkitan itu adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Hal yang krusial. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus mengatakan nggak ada gunanya kamu beriman. Nggak ada gunanya kamu percaya. Karena itu tidak menyelesaikan masalah yang kamu miliki. Masalah yang kamu miliki adalah kamu masih hidup dalam dosa. Jadi bagi Rasul Paulus, kebangkitan Yesus itu adalah inti dari kekristenan. Nah, oleh karena kebangkitan Yesus itu adalah inti dari kekristenan, maka kita harus berusaha baik-baik. Kalau kita mendapatkan kesimpulan seperti yang didapatkan oleh Lionel Lago, maka kita pun harus hidup ya sesuai dengan apa yang dituntut di dalam kitab suci. Ketika kita bertemu dengan sebuah fakta mengenai kebangkitan Yesus. Nah, sebelum kita memeriksa bukti-bukti tersebut, saya ingin mengatakan pada Anda kebangkitan Yesus Kristus adalah peneguhan terkuat bahwa Dia adalah benar-benar ilahi. Dia bukan manusia yang sama seperti kita. Betul, dia 100% Allah. Tapi pada saat yang sama, dia 100% manusia. Enggak 100% manusia. Jadi, betul Yesus itu seperti kita. Namun Yesus itu juga beda dengan kita. Yesus itu Allah yang sejati, dan pada saat yang sama dia manusia sejati. Beda dengan kita. Kita adalah manusia sejati, tapi kita bukan Allah. Kebangkitan Yesus adalah peneguhan terkuat bahwa dia benar-benar ilahi adanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita harus memeriksa bukti-bukti kebangkitan Yesus. Apakah bukti-bukti itu demikian kuat? Kalau bukti-bukti itu demikian kuat, maka seharusnya kita mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh pengacara yang bernama Lionel, yang disebut sebagai pengacara yang tersukses sepanjang sejarah. Nah, bukti-bukti kebangkitan Yesus. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kebangkitan itu bukanlah sekedar mitos yang diciptakan oleh pemuja Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa sejarah. Ketika Rasul Paulus menulis 1 Korintus itu ditulis sekitar tahun 53 atau tahun 54. Itu berarti bahwa surat itu ditulis 20 tahun sesudah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Kristus. Dan di dalam surat itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa saksi-saksi kebangkitan Yesus itu cukup banyak. Dikatakan ada 500 orang. Dan kebanyakan dari antara mereka masih hidup. Ketika surat 1 Korintus ditulis. Nah itu. Jadi, dengan menulis 1 Korintus pasal 15, yang menyertakan pernyataan bahwa ada saksi mata sebanyak 500 orang, dan kebanyakan dari antara mereka masih hidup, Rasul Paulus seolah-olah berkata kepada mereka-mereka yang boleh dikatakan ya masih berpikir bahwa kebangkitan Yesus itu hanyalah sekedar mitos. Rasul Paulus seolah-olah menyuruh mereka untuk menjumpai saksi-saksi tersebut dan bertanya secara langsung. Apakah kebangkitan Yesus itu mitos atau fakta? Dan inilah sebenarnya yang ingin diseberangkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus itu bukan mitos. Kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta. Kalau Anda tidak percaya, seolah-olah Rasul Paulus berkata, pergi dan temui orang-orang itu. 500 orang itu. 500 orang itu masih banyak yang masih hidup. Dan Anda bisa bertanya,
apakah kebangkitan Yesus itu hanyalah sekedar mitos atau sebuah fakta? Nah, nah, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, jadi kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar mitos, tapi sebuah fakta. Yang kedua, ini kosong. Nah, pada tahun 1990, arkeolog di Holy Land di Israel menemukan kubur Kayafas. Ya, tentu saja dengan ya bekas-bekas atau dari tubuhnya yang tersisa. Ya, Kayafas kita tahu adalah imam besar yang turut bertanggung jawab atas kematian Yesus. Namun kalau kita lihat di dalam catatan-catatan Injil, bahkan kita tidak bisa mendapati adanya sisa-sisa jasad Yesus yang diletakkan di dalam kubur batu milik Yusuf dari Arimatea. Nah, itu. Di dalam Injil-Injil kanonikal dikatakan bahwa kubur itu ditutup oleh batu besar dan dijaga oleh para prajurit Romawi. Namun para perempuan dilaporkan menemukan batu besar itu telah terguling dan tidak ada lagi jasad Yesus di dalamnya. Nah, ini hal yang menarik untuk mati. Fakta bahwa perempuan ditampilkan sebagai saksi kubur kosong itu membuktikan bahwa penulis Injil-Injil itu bukan bermaksud memasukkan fakta. Karena kalau mereka mau melakukan hal yang demikian, yang ditampilkan di dalam cerita Injil-Injil itu bukan perempuan. Karena di dalam budaya pada waktu itu, kesaksian perempuan itu betapapun kuat, itu tidak ada artinya. Tidak dianggap. Gitu. Tapi kita lihat di dalam Injil-Injil, justru para perempuan inilah yang ditampilkan sebagai saksi dari kebangkitan. Ini merupakan sebuah bukti bahwa penulis Injil-Injil tidak bermaksud untuk memalsukan fakta. Kalau dia bermaksud untuk memalsukan fakta, untuk lebih meyakinkan orang-orang yang membacanya, dia pasti akan menggunakan para pria sebagai saksi-saksi kunci awal. Namun kenyataannya tidak demikian. Yang ditampilkan adalah sebagai saksi awal, saksi mula-mula adalah para perempuan. Yang lebih penting lagi, kita melihat bahwa bahkan para penentang Yesus pun mengakui bahwa kubur itu kosong. Dikatakan bahwa mereka menyuap para penjaga kubur untuk mengatakan bahwa para murid mencuri mayat itu ketika mereka sedang tidur. Nah, dan ini adalah suatu hal yang konyol menurut saya. Yang pertama, mengatakan bahwa para murid mencuri murid Yesus. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena hampir dipastikan bahwa murid Yesus tidak punya kans untuk mencuri mayat Yesus. Mencuri mayat Yesus bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kubur itu ditutup dengan batu yang cukup besar. Perlu tenaga besar untuk menggeser batu. Belum lagi tempat itu dijaga ketat oleh pasukan Romawi. Apakah berani murid-murid Yesus melakukan hal tersebut? Tampaknya kemungkinan kecil sekali lah bagi murid-murid Yesus untuk mencuri jasad Yesus. Dan yang kedua, jika para penjaga sedang tidur, dikatakan orang-orang yang menentang Yesus dan murid-murid pada abad pertama mengatakan bahwa para murid mencuri mayat itu ketika mereka sedang tidur. Loh, jika para penjaga sedang tidur, bagaimana mereka tahu murid-murid yang mencuri mayat itu? Ini adalah suatu statement yang konyol. Ini adalah suatu pernyataan yang konyol. Ketika saudara tidur, saudara nggak tahu siapa yang masuk
dan mencuri barang Anda karena Anda sedang tertidur. Ingat loh, kita hidup di dalam dunia kuno. Kalau kita hidup di dalam dunia sekarang, ya masih oke lah, karena kita punya apa yang namanya CCTV yang bisa merekam peristiwa-peristiwa yang tidak kita ketahui secara live. Namun ini adalah abad pertama. Kalau para prajurit mengatakan, murid-murid yang mencuri mayat Yesus ketika mereka sedang tidur, ini adalah suatu pernyataan yang konyol. Mereka tidur, bagaimana mungkin mereka tahu? Kalau ya itu masuk akal. Mereka tahu siapa yang mencuri. Tapi masalahnya adalah mereka tidur. Loh, kok mereka tahu yang mencuri adalah murid-murid Yesus? Jadi kita melihat hal-hal yang memberatkan. Kesaksian-kesaksian yang dibuat, difabrikasi oleh mereka-mereka yang menentang Yesus. Ada juga yang berpendapat begini, para wanita itu pergi ke makam yang salah pada hari Minggu Paskah. Saking sedihnya mereka keliru. Mereka mengunjungi kubur yang salah. Gitu. Bagaimana kita menanggapi argumen kubur yang salah ini? Ya, sebenarnya argumen ini dapat dipatahkan dengan mudah. Yang pertama, kita tahu ada Petrus dan Yohanes yang mengecek lokasi kubur Yesus. Tidakkah Anda berpikir bahwa mereka akan memastikan bahwa ini adalah kubur yang benar sebelum mereka mempertaruhkan nyawa mereka dengan menyatakan bahwa ya, jasad Yesus telah hilang? Kalau mereka nggak yakin bahwa kubur itu adalah kubur Yesus yang benar, kenapa mereka berani mempertaruhkan nyawa ketika mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit? Lagian kan ada Yusuf dari Arimatea, sang pemilik makam. Kalau para wanita tersebut mengunjungi kubur yang salah, tentu Yusuf dari Arimatea akan mengoreksi mereka dan memberitahu kepada mereka di mana lokasi yang benar. Nah, ya, akhirnya ada musuh-musuh Yesus. Andai kata semua pengikut Yesus ini katakanlah mengalami gagal ingatan, dengan kata lain, ya lupa semua. Mereka yang akan menunjukkan lokasi yang benar. Ya, tentunya sambil berkata, ini loh lokasi yang benar, ini loh ada jasad Yesus. Jadi kita melihat dengan pernyataan-pernyataan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kesaksian sejarah dengan suara bulat mengatakan bahwa pada hari Paskah itu, kubur itu kosong. Tidak ada motif atau alasan apapun bagi penguasa Yahudi Romawi atau para murid Yesus untuk mencuri mayat itu. Untuk alasan apa murid itu jasad itu dicuri? Satu-satunya penjelasan yang paling sesuai dengan fakta untuk menjawab pertanyaan mengapa kubur itu kosong, jawabannya cuma satu, karena Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Nah, bukti yang selanjutnya adalah kita bisa melihat adanya saksi-saksi mata dari kebangkitan yang dapat diandalkan. Kita lihat selama 40 hari sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri lebih dari 10 kali kepada lebih dari 515 orang yang berbeda. Dia berbicara dan makan bersama-sama dengan mereka. Ia bahkan mengundang seorang yang skeptis, Thomas, untuk memasukkan jari-jarinya ke dalam bekas paku yang ada di tangannya, dan untuk meletakkan tangannya di sisi tubuhnya yang pernah ditombak di atas kayu salib. Itu Thomas yang skeptis.
515 orang ini adalah jumlah yang sangat banyak loh, saudara-saudara sekalian. Jika mereka diberi kesempatan bersaksi 15 menit per orang di depan hakim, itu diperlukan lebih dari 6 hari untuk mendengar kesaksian mereka. Banyak kesaksiannya. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang yang bernama Lee Strobel, orang yang pernah meragukan kebangkitan Yesus, pernah terjadi di dalam sejarah, pernah berkata seperti ini, ketika saya masih skeptis, saya mencoba mencari celah-celah dalam kesaksian para saksi mata. Mungkinkah mereka berhalusinasi? Ketika saya berbicara dengan psikolog tentang hal itu, mereka mengatakan kepada saya bahwa hal itu tidak mungkin. Halusinasi itu seperti mimpi. Itu adalah peristiwa individual yang tidak bisa dibagikan di antara orang-orang. Seorang ahli berkata, jika Anda memiliki 515 orang yang mengalami halusinasi yang sama pada waktu yang sama, itu akan menjadi keajaiban yang lebih besar daripada kebangkitan itu sendiri. Jadi Lee Strobel pernah suatu waktu di dalam hidupnya berusaha untuk meruntuhkan bukti-bukti bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ya, salah satunya dengan mengangkat isu bahwa murid-murid ini hanya halusinasi. Kebangkitan Yesus itu bukan fakta. Kebangkitan Yesus itu adalah halusinasi dari para murid. Tapi yang menarik adalah halusinasi ini dialami oleh 515 orang. Kalau halusinasi itu dialami oleh satu orang, ya sudahlah, bisa dipercaya. Namun ini ada 515 orang yang berbeda-beda. Dan Strobel mengatakan ketika dia berbicara dengan psikolog yang terkenal, maka mengatakan tidak mungkin. Karena halusinasi itu seperti mimpi yang nggak bisa dibagikan. Jadi kalau ada 515 orang mengalami halusinasi pada waktu yang sama, itu akan menjadi keajaiban yang lebih besar daripada kebangkitan itu sendiri. Demikian kata psikolog itu. Jadi kita melihat bahwa saksi-saksi mata itu bukanlah orang-orang yang sedang mengalami halusinasi. Saksi-saksi mata tersebut adalah orang-orang yang kredibel, bisa dipercaya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keberlangsungan gereja. Keberlangsungan gereja itu adalah bukti kebangkitan Yesus. Penampakan Yesus sudah Minggu Paskah bukanlah halusinasi dan bukan pula mitologi. Itu adalah peristiwa sejarah nyata yang merevolusi kehidupan manusia. Coba pikirkan apa yang terjadi di dalam kehidupan para murid sebelum Minggu Paskah dan sesudah Minggu Paskah. Terjadi perubahan yang demikian drastis, dahsyat. Dari orang yang penakut, takut mati, menjadi orang yang berani, bahkan berani mati demi keyakinannya. Kalau kita pelajari satu demi satu murid-murid Yesus, katakanlah 12 murid Yesus minus Yudas, kita tahu persis bahwa sebagian besar dari murid-murid Yesus itu menjadi martir. Mati oleh karena iman mereka. Petrus mati di Roma dalam kondisi disalib terbalik. Karena dia merasa dirinya tidak layak untuk disalib seperti Tuhannya. Tuhan Yesus disalib dengan kepala di atas, kaki di bawah. Petrus mengatakan, aku nggak layak disalib seperti Tuhanku. Jadi dia disalib dalam kondisi yang terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Thomas, sang peragu, melakukan perjalanan jauh sampai ke India. Dan konon dia mati sebagai martir. Tubuhnya ditombak. Yakobus dicatat di dalam Alkitab mati sebagai martir dengan kepala yang dipenggal. Dan banyak murid-murid Yesus yang lainnya yang mengalami nasib yang sama dengan Petrus, mati sebagai martir. Satu-satunya murid Yesus yang tidak mati sebagai martir adalah Yohanes. Lalu pertanyaannya adalah kenapa mereka berani mati demi keyakinannya?
Karena ada sesuatu yang luar biasa yang mereka alami. Sesuatu yang luar biasa itu adalah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu ada teroris-teroris yang mengikatkan bahan peledak di tubuh mereka dan berjalan ke pasar atau di tengah-tengah gereja yang ramai dan meledakkan diri mereka hingga mereka mati. Pertanyaannya adalah mengapa mereka berani melakukan hal semacam itu? Ya karena mereka percaya bahwa dengan bertindak seperti itu mereka akan langsung dapat free pass ke surga. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara sekalian, bahwa orang itu akan mati demi keyakinan agamanya jika mereka yakin bahwa keyakinan agama itu mereka benar. Padahal ya kita tahu itu salah, tapi bagi mereka itu adalah benar. Bagi para teroris itu adalah benar. Para teroris tidak akan bersedia mati bila mereka yakin bahwa keyakinan mereka itu salah. Mereka berani mati karena mereka yakin bahwa keyakinan mereka benar. Ya, murid-murid Yesus tahu persis bahwa keyakinan mereka benar karena didukung oleh fakta yang benar. Bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya mereka berani untuk membayar dengan nyawa mereka ketika mereka memberitakan bahwa Yesus sudah disalib demi dosa kita. Namun Yesus yang disalib itu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Mereka tahu itu adalah fakta. Mereka tahu itu adalah benar adanya. Dan mereka bersedia mati untuk itu. Inilah yang membedakan murid-murid Yesus dengan para teroris. Para teroris meyakini keyakinan mereka benar, padahal keyakinan mereka salah. Sedangkan murid-murid Yesus meyakini keyakinan mereka itu benar, karena keyakinan itu dibangun di atas dasar fakta yang benar. Bukan dibangun di atas dasar ilusi atau janji-janji kosong, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan para teroris masa kini. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat perjalanan sejarah gereja, dalam beberapa abad berikutnya kita membaca berjuta-juta orang telah mati demi keyakinan mereka akan kebangkitan Yesus. Dan janji akan kebangkitan yang akan mereka terima suatu hari nanti. Ada abad kedua, ada banyak orang Kristen yang menyerahkan nyawanya. Ada yang diadu dengan singa, ada yang diadu dengan ikan hiu, ada yang disalib, ada yang dibunuh dengan pedang, dan banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka berani untuk membayar keyakinan itu dengan nyawa mereka, karena mereka yakin akan kebangkitan Yesus, dan mereka juga yakin bahwa mereka juga suatu hari nanti akan menerima kebangkitan seperti yang dialami oleh Kristus. Dan inilah yang membuat gereja Tuhan berkembang. Darah para martir menjadi pupuk yang membuat pohon gereja bertumbuh kuat dan besar. Dan sekali lagi, saudara-saudara sekalian, jikalau hari ini kita melihat penduduk dunia lebih dari 6 miliar. Lebih dari 6 miliar lah, sekitar 2,5 miliar dari 6 miliar lebih itu adalah mereka yang mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut Yesus. Kita melihat gereja berkembang dengan luar biasa, menjadi keyakinan atau agama yang terbesar di dunia. Semuanya ini tidak mungkin hidup dan berkembang tanpa adanya keyakinan yang teguh akan kebangkitan Yesus. Tidak mungkin kita melihat gereja yang demikian gede. Tidak mungkin kita melihat kekristenan yang begitu masif, lebih dari 2,5 miliar. Tanpa adanya keyakinan yang teguh akan kebangkitan Yesus. Dan kemudian yang lain dari kebangkitan Yesus adalah keberadaan dari hari Minggu sebagai pengganti Sabat. Nah, kita tahu bahwa kekristenan itu lahir dari rahim budaya Yahudi. Bagi orang Yahudi, Sabat itu adalah hari yang paling kudus dan sakral.
Bahkan hari ini kalau saudara pergi ke Yerusalem, ada hari Sabat, Anda menginap di hotel-hotel, Anda melihat ada pembatasan-pembatasan di sana. Tidak boleh ada aktivitas-aktivitas tertentu, ada larangan-larangan aktivitas tertentu karena itu adalah hari Sabat. Namun yang menarik adalah bagi orang-orang Kristen mula-mula, Sabat itu dianggap bukan sebagai sesuatu yang paling kudus dan paling sakral. Sabat itu digantikan dengan Minggu. Orang-orang Kristen mula-mula menyebutnya dengan istilah Kuriake Hemera, hari Tuhan. Kuriake Hemera itu menjadi hari khusus yang dikuduskan untuk bertemu dan beribadah. Kok berani ya mereka ya merubah Sabat ke Minggu. Perubahan-perubahan dari Sabat ke Minggu itu didokumentasikan dengan baik di dalam Perjanjian Baru. Contohnya, Paulus itu berkhotbah di Troas pada hari Minggu, sebagaimana dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 2, Rasul Paulus menyinggung pertemuan yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus pada hari Minggu untuk beribadah dan mengisikan sebagian dari berkat yang mereka terima untuk membantu orang-orang miskin di Yerusalem. Jadi di Korintus itu sudah ada pertemuan pada hari-hari Minggu. 20 tahun sesudah Yesus mati dan dibangkitkan. Yohanes di Patmos menyebut hari Tuhan saat dia menerima visi dari Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 10. Kita melihat transisi yang begitu hebat ya. Kita melihat perubahan yang begitu radikal di dalam kehidupan orang-orang Kristen mula-mula yang dipicu dengan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Dan nggak perlu lama, saudara-saudara sekalian. Pada hari Minggu itu telah menjadi praktek standar gereja Kristen. Ya, kita melihat beberapa bukti dari sejarah gereja. Dionysius dari Korintus contohnya menceritakan bagaimana jemaat berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kitab-kitab suci pada hari Tuhan. Hari Tuhan di sini adalah hari Minggu. Didache itu adalah kitab pengajaran dari 12 rasul. Itu menjadi semacam buku perintah kebaktian atau pedoman, manual kebaktian pertama yang dimiliki oleh gereja, mengatakan pada hari Tuhan berkumpullah bersama. Berkumpullah bersama, pecahkanlah roti dan adakanlah perjamuan kudus. Di dalam buku manual dari gereja mula-mula ini ada perintah pada hari Tuhan itu Anda harus berkumpul bersama, memecah roti dan mengadakan perjamuan kudus. Nah, contoh yang lain, seorang tokoh gereja yang bernama Ignatius menulis kepada jemaat Magnesia. Magnesia itu adalah sebuah wilayah. Jadi Ignatius yang menulis kepada jemaat di Magnesia mengatakan bahwa mereka yang berjalan dalam kebiasaan-kebiasaan kuno datang kepada sebuah pengharapan baru. Tidak lagi hidup untuk hari Sabat, tetapi untuk hari Tuhan. Nah, kita lihat referensi-referensi ini semuanya berasal dari abad kedua. Nggak sampai 100 tahun, praktek-praktek Sabat itu sudah digantikan oleh hari Minggu. Dan saudara-saudara sekalian, bahan dari Sabat ke hari Minggu ini membutuhkan penjelasan. Perubahan radikal dalam kalender yang digunakan manusia untuk mengatur kehidupan mereka, itu bukanlah suatu hal yang remeh, saudara-saudara. Apalagi mengubah satu hari yang telah disucikan oleh hukum Allah dan telah ditaati berabad-abad lamanya. Sabat itu sudah ditaati oleh orang Israel berabad-abad lamanya, lagi ini kok diganti jadi Minggu. Kok bisa ya? Jawaban terhadap peristiwa tersebut, jawaban terhadap perubahan yang radikal ini adalah tentu ada satu peristiwa yang begitu mengguncang kehidupan yang dapat menjelaskan perubahan ini.
dan peristiwa yang mengguncang kehidupan umat Kristen mula-mula itu tak diragukan adalah kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada hari Minggu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sudah menampilkan beberapa bukti penting bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, kini di akhir dari presentasi bagian yang ke-7 dari pengakuan iman rasul ini, izinkanlah saya berbicara mengenai budaya kebangkitan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai kebangkitan Yesus itu kerap kali hanya disampaikan dalam 3 event. Yang pertama saat Paskah. Yang kedua saat ibadah pendukaan. Itu biasanya. Dan yang ketiga saat momen apologetika, saat kita berdebat katakanlah, saat kita berusaha meyakinkan orang-orang yang nggak percaya kebangkitan Yesus, baru kemudian kita angkat kebangkitan Yesus. Nah, biasanya hanya pada 3 event ini sajalah kebangkitan Yesus itu dibicarakan, dibahas, dipaparkan. Nah, itulah sebabnya gereja itu kerap gagal untuk melihat berbagai implikasi praktis dari kebangkitan Yesus dalam kehidupan keseharian mereka. Karena hanya muncul dalam event-event khusus. Dan kemudian jarang dibicarakan di luar event-event itu. Makanya kemudian penghayatan terhadap event tersebut jadi kurang. Refleksi-refleksi terhadap event tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan praktis jadi kurang. Nah, jadi perkenankanlah saya pada bagian yang terakhir ini sekarang berbicara mengenai budaya kebangkitan. Kebangkitan sebenarnya berbicara mengenai implikasi praktis dari kebangkitan Yesus di dalam keseharian kita sebagai orang percaya. Implikasinya apa? Implikasi yang pertama adalah menjadi pendorong yang kuat bagi kita untuk terus melayani. Rasul Paulus setelah berbicara panjang lebar mengenai kebangkitan Yesus, kemudian dilanjutkan dengan kebangkitan kita atau kebangkitan tubuh yang akan dialami oleh semua orang percaya nanti pada saat Yesus datang kali yang kedua. Di ayat yang terakhir, Rasul Paulus menulis kata-kata semacam ini. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jadi kita melihat kebangkitan Yesus ini menjadi pendorong yang kuat bagi kita untuk terus melayani Tuhan, untuk terus berdiri teguh, untuk tidak goyah, untuk giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Ini loh motif yang cukup penting. Kita melayani, ya motif utamanya adalah sebagai rasa syukur kita. Karena kita mendapat begitu banyak kasih, anugerah, pertolongan, belas kasihan dari Allah. Nah, itu yang mendorong kita untuk melayani. Kita lebih dulu dilayani. Namun ada motif lain yang seharusnya mendorong kita menurut Rasul Paulus untuk terus melayani, yaitu kebangkitan Yesus dan kebangkitan tubuh yang akan kita alami. Itu yang menjadi pendorong kita untuk terus melayani. Nah, di sini dikatakan jerih payamu tidak sia-sia. Jerih payamu tidak sia-sia. Ada dunia yang akan datang. Ada dunia yang akan datang. Yang akan memberi Anda upah. Yang pertama. Yang kedua, implikasi praktis daripada kebangkitan Yesus adalah menantang kita untuk memperlakukan orang lain sebagai sesama kita.
dan mengasihi mereka tanpa memandang suku, ras, dan golongan. Di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 27-28, Rasul Paulus menulis kalimat semacam ini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dibaptis berarti, kalau kita berbicara mengenai dibaptis itu berarti mati dan bangkit dengan Kristus. Ketika kita dibaptis, firman Allah mengatakan kita mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Nah, dalam Galatia 3:28, Rasul Paulus melanjutkan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi beranjak dari mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Yang sangat garis bawahi adalah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Rasul Paulus kemudian melanjutkan dengan sebuah gagasan. Kamu harus memperlakukan semua orang percaya itu sama. Tidak boleh ada pembedaan-pembedaan, tidak boleh ada diskriminasi. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka yang hidup di dalam budaya kebangkitan adalah mereka-mereka yang berani berkata tidak terhadap rasisme. Dan mari kita sebagai gereja berusaha mewujudkan budaya kebangkitan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak melihat ras, suku, dan golongan sebagai sesuatu yang memisahkan kita dengan rekan-rekan seiman kita. Nah, kita bersyukur bahwa gereja kita menjadi gereja yang multikultural, bukan monokultural. Di gereja kita ada macam-macam orang, bukan hanya dari satu warna kulit, bukan dari satu ras saja, tapi dari berbagai macam warna kulit, berbagai macam ras. Kita bersyukur kita bisa menerima mereka sebagai saudara kita. Kita tidak membeda-bedakan mereka. Kita memberikan kesempatan kepada siapapun, tidak peduli suku, ras, golongan, semuanya bisa melayani di gereja kita. Saya bersyukur di tengah-tengah HUT gereja yang ke-67, kita melihat ada berbagai macam warna kulit di dalam gereja kita. Seolah-olah gereja kita menjadi seperti miniatur dari surga atau kehidupan kekal di masa yang akan datang. Sebagaimana ditulis di dalam Wahyu pasal 7. Aku melihat orang yang tak terhitung banyaknya dari suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak memandang manusia berdasarkan warna kulit rasnya. Dan itu adalah ciri dari mereka yang mempraktekkan budaya kebangkitan. Dan yang terakhir, hidup dalam pengharapan akan kebangkitan tubuh seperti yang dialami oleh Yesus akan memberikan kekuatan bagi mereka yang menderita disabilitas dan penyakit-penyakit. Jadi, Yesus mengalami kebangkitan. Tubuh Yesus adalah tubuh yang sempurna. Dan ini akan memberikan kekuatan bagi mereka yang menderita disabilitas. Mereka yang cacat, entah itu cacat fisik, cacat mental, suatu hari akan mengalami pemulihan yang sempurna. Ketika tubuh kebangkitan dikenakan,
di dalam jiwa dan roh mereka. Jadi mereka-mereka yang saat ini hidup di dalam disabilitas atau memiliki keluarga-keluarga yang punya disabilitas, jangan kecewa. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Karena suatu hari nanti, halangan-halangan tersebut akan disingkirkan. Mereka-mereka yang saat ini harus hidup dengan penyakit tertentu. Bahkan penyakit-penyakit yang boleh dikatakan menyiksa atau membuat tubuh mereka mengalami nyeri atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ketahuilah bahwa suatu hari nanti penyakit akan dilenyapkan. Jadi ketika kita masih hidup di dalam keterbatasan-keterbatasan itu, ketika kita hidup dengan kekurangan-kekurangan tersebut, ketika kita hidup dengan rasa nyeri tersebut, marilah kita melihat akan kebangkitan Yesus sebagai prototipe dari tubuh kebangkitan yang akan dialami oleh semua orang percaya, tubuh kebangkitan yang sempurna. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua pada malam ini.